Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. dengan saya Ahmad Yunus dan di belakang layar, Ada saya, Noha. kami akan membicarakan tentang liburan ke Dieng, lebih tepatnya biaya yang kami habiskan selama liburan 3 hari 2 malam di sana. Ya, di Dieng Wonosobo. Nah, untuk yang pertama itu akomodasi. Jadi kami berangkat dari Tangerang, Pasar Kemis tepatnya, ke Terminal Mendolo itu menggunakan bus Kupu-Kupu Ayu. Jadi kami beli tiketnya di agennya di Pasar Kemis yaitu 340.000 untuk 2 orang tiket berangkat. Terus untuk bus pulangnya sama, busnya Kupu-Kupu Ayu juga, tapi kami beli tiketnya di lewat aplikasi tiket.com yaitu kenanya 350.000, lebih mahal 10.000 tuh biayanya. Iya, ambil untung lah orang juga. Ya, karena ketika di terminalnya agen busnya belum buka, jadi adalah kami lewat aja. Ya, ketika tiba di sana gitu. Karena tibanya itu subuh. Subuh jam 5-an ya. 5-an. Berangkat Jam 3 sore. Jam 3 sore. Pasar Kemis. Dari Pasar Kemis ke Terminal Mendolo. Jadi kita turun di Terminal Mendolo. Kenapa tuh bisa turun di Terminal Mendolo? Karena kita mau sewa motor di Giovanni Rental Motor. Jadi kami sewa motor apa kemarin tuh? Vario. Vario ya. Vario. Awalnya kan dapatnya Beat tuh. Kekecilan. Kemudian kita upgrade ke Vario. Berapa? Untuk 3 estimasi hari ya. Biayanya itu? Untuk 3 hari itu kami sewa itu 325.000 untuk 3 hari. Terus bensinnya nih selama perjalanan. Jadi kami itu melewati muter ya Banjarnegara, Dieng, terus baru balik lagi ke kotanya. Itu bensin yang dihabiskan selama 3 hari itu 56.000. Ya, muter-muter naik gunung. Naik dan turun gunung. Terus untuk menginap nih, penginapan pertama itu kami di Embun Pagi Homestay, Bukit Cikunir, itu 270.000 per malam. Belinya di tiket.com. Awalnya sih rencana awalnya kami sebenarnya ingin menginap 2 hari di Urban View ya. Hotel Umbrella di Garung. Tapi ketika kami lihat loh Bukit Cikunir itu harus naiknya jam 6 pagi. Nah, kami ubahlah ke Embun Pagi Homestay. Kenapa Embun Pagi Homestay? Itu pertama dia letaknya di pintu masuk ya. Ya, di pintu gerbang masuk ke Cikunir. Terus dia ada rooftop. Nah, ini pemandangannya enak tuh dari rooftop tuh, makanya pilihnya itu. Kemudian yang kedua menginap di Urban View Hotel Umbrella Garung. Nah, di Urban View ini kita agak rugi sedikit ya. Awalnya kan booking 2 hari. 2 hari. Kemudian kita reschedule lagi jadi 1 hari. 1 hari. Padahal sebelumnya berapa sih? 240-an. Berdua ya? Selama 2 hari? Selama 1 hari sih. Enggak, awalnya 100 berapa gitu kayaknya. Oh ya, 300-an. Awalnya 300-an selama 2 hari 300 berapa, kemudian kita reschedule. Seharinya Sehari. Akhirnya malah berubah jadi 270. Tapi itu masih murah ya? Ya, untuk fasilitas yang sebagus itu ya. Enggak, cuman karena kan pas kita cek lagi 3 hari kemudian ya, atau pas kita keberangkatan. Di lokasi itu ya. Di lokasi itu berubah harganya 350-an. Terus kita cek lagi besoknya udah 500. Jadi memang baiknya tipsnya apa? Beli jauh-jauh hari atau booking jauh-jauh hari. Ini semua tiket hotel itu kita belinya di tiket.com. Oke. Jadi untuk total akomodasi itu dari bus, penginapan, sewa motor, bensin itu habisnya Rp1.611.000. Selama 3 hari 2 malam.
tiket wisata dan peralatan yang kita beli. Nah, kita lihat nih. Ya, untuk wisata itu kita sebenarnya mulainya startnya agak salah ya. Kita ke Banjarnegara dulu mengunjungi teman. Baru kemudian ke tempat wisatanya. Mengunjungi teman dan terjebak hujan. Nanti kita kasih tahu tipsnya ya. Kalau pergi ke sana tuh. Jadi anggap saja tiket pertama kita itu gratis ke peternakan kambing perah yang diambil susunya. Nah, lumayan dapat oleh-oleh. Banyak. Dapat 2 box susu kambing. Oke. Untuk tiket wisata yang benar-benar wisata yang publik itu. Bisa sebutin dulu apa aja tuh tiket wisatanya. Tiket wisata masuk Bukit Cikunir. Pertama Bukit Cikunir. Pas kemudian kita datang, pas di penginapan itu langsung disamperin sama orang penjaga tiketnya. Karang Tarunanya. Jadi tiket masuk Bukit Cikunir itu 30.000 untuk 2 orang. Berarti 1 orang masing-masing 15.000 rupiah. Terus habis dari Cikunir kami menginap kan ya. Terus paginya melihat sunrise, golden sunrise yang sangat bagus itu. Terus kita berangkat ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang. Ya, dari Kawah Sikidang ini tiketnya terusan. Jadi beli 1 tiket itu untuk 2 tempat wisata, yaitu Komplek Candi Arjuna 30.000 tuh. Ya 30.000 dapatnya tiket Kawah Sikidang dan Candi Arjuna. Karena memang berdekatan ya, karena kan sekalian pulang itu. Jadi kita lewati. Jadi masing-masing sebenarnya berapa tadi? Tiket Sikidang? 15 palingnya. 30 ya 1 orang. Nah, berarti masing-masing tiketnya di sana berarti 15 ribuan sih sebenarnya. Udah kelihatan tuh untuk masing-masing destinasi wisata. Setelah dari Candi Arjuna, pulang kita ke hotel. Ke hotel dulu, kita menginap hotel dulu, baru check in ya. Check in hotel di Umbrella Urban View. Setelah itu baru keesokan harinya ke Kahyangan Skyline. Kita pagi-pagi ke Kahyangan Skyline. Kenapa tuh kita pilih Kahyangan Skyline? Karena kita ingin melihat pemandangan lukisan alam yang luar biasa. Telaga Menjernya bisa kita lihat dari atas. Iya, jadi kita gagal ke Telaga Menjer karena kita pikir kalau di Telaga Menjer cuman dapat view begitu doang. Tapi pas ke Skyline, Telaga Menjernya dapat. Kemudian gunungnya, gunung apa sih itu? Gunung. Kiri kanan kan gunung ya. Ada 2 gunung itu ketika di Skyline. Boleh lah nanti dicek videonya, ada tuh foto-foto kita di sana. Kahyangan berapa waktu itu? Karena kita di weekday ya. Weekday. Itu kenanya 15.000 per orang. 15.000 per orang. Jadi habisnya 30.000 lah untuk 2 orang itu. Nah, berarti benar kan 15.000 sebenarnya tuh. Rata-rata ya. Rata-rata. Tiket masuk itu rata-rata 15.000. Betul sekali. Nah, kita beli peralatan tuh ketika kita mau naik ke Bukit Cikunir. Karena cuacanya itu 14 derajat Celcius. 14 derajat, tapi kayaknya rasa-rasanya bukan 14 derajat. Karena ketika naik lagi kan harus lebih dingin ya. Jadi kita beli 2 piece sarung tangan dan 1 penutup kepala. Buat saya, karena Nopi udah punya, Noha udah punya. Itu 40.000. Dan di situ juga kita dikasih tahu sama penjualnya, bawa motor aja kalau mau ke Cikunir ya. Oh iya. Karena kita pikir kan di situ cuma tinggal jalan kaki, deket gitu. Ternyata dari pintu masuk ke kaki bukitnya itu 1 kilo ya? Iya. 1 kilo. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk bawa motor. Jadi emang harus rajin bertanya supaya tidak sesat di jalan gitu. Karena kebayang kalau kita nggak tanya kita jalan itu. Iya, lumayan loh. Tapi kita nggak perlu khawatir karena di sana juga ada Gojek. Bukan Gojek, ojek lokal gitu ya. Dan itu kalau tidak salah saya tanya tarifnya cuma 15.000. Pulang pergi atau pergi doang? Sejalan, tapi bisa di 1 motor tuh 2 orang gitu. Jadi kalau kata orang Sunda apa? Tuti. Tumpuk tilu dari 1 motor. Untuk badan-badan yang mungil.
Tapi worth it lah dengan harga segitu kalau kita harus jalan gitu kan. Jalan lumayan dingin, Lumayan. jalannya jelek, terus sampingnya itu telaga. Bukit-bukit curam juga ya? Itu kan telaga. Oh iya, telaga. Cebongan. Telaga Cebongan. Jadi total untuk tiket berapa tuh keseluruhannya sama peralatan? Itu cuma paling murah nih. 160.000 habis. 160.000 tuh untuk destinasi wisata yang tadi kita sebutkan. Itu cuma 10%-nya dari itu akomodasi. Sebenarnya sih kita masih bisa mengunjungi banyak tempat. Cuma tadi apa namanya? Dia yang itu cuacanya nih untuk pagi hari. Kalau udah lewat dari Johor aja tuh udah mendung hujan gitu. Nah itu dia. Sedangkan kan kita ke sana akomodasinya pakai motor ya. Iya. Jadi memang baiknya kalau ke sana itu di pagi hari kita pergi kemana-mananya. Karena sudah dipastikan tuh selama beberapa hari kita di sana setelah jam 12 siang itu hujan dan itu tidak berhenti sampai malam. Sampai sore. Sampai malam ya, sampai malam. Contohnya kan yang hari kedua yang harusnya kita ke Teh Tambi itu. Oh iya. Ya, sore hari kan? Sore hari ke Teh Tambi. Atau di hari pertama tuh yang harusnya kita ke Ratapan Angin. Ya, harusnya kita ke Ratapan Angin tapi terkendala hujan jadi akhirnya ke skip. Padahal itu kan satu kawasan jadi kalau ke situ dekat sebenarnya dari deket. Telaga Cebongan, Telaga Warna ya. Ya, Telaga Warna, Telaga Cebongan. Terus Ratapan Angin. Terus satu arah dengan Pintu Langit. Bukan Pintu Langit, dengan Sikidang. Kan Sikidang dulu, oh iya, Ratapan Sikidang. Angin, baru Komplek Arjuna. Komplek Arjuna. Pokoknya di situ banyak destinasi wisata, tinggal pilih saja mau yang mana. Cuma itu tadi usahakan pagi. Pagi hari, betul sekali. Terus kalau untuk yang Bukit Sikunir, lebih baik menginap di dekat Sikunir ya, daripada jauh-jauh gitu. Karena itu kita butuh pagi hari untuk sana. Oke. Yang ketiga nih, komponen ketiga, biaya kulineran alias isi perut. Tuh. Kalau untuk sarapan pagi kita gratis karena dikasih hidangan sama Pak siapa? Kok aku lupa? Pak Dwi. Oh iya, di hari pertama tuh. Di hari pertama itu kan kita mengunjungi Pak Dwi, ngelihat peternakan kambing. Itunya kita dikasih sarapan. Jadi sarapan gratis di situ. Dikasih susu itu juga 2 box susu kambing. Susu kambing ya tawar. Nah, jadi kita makan siang tuh di Batur. Soalnya kita di sana mungkin karena dingin tapi perjalanan juga agak lumayan ya. Jadi kita malah kenyang perut ya. Nah, nggak terlalu ini. Kita makan bakso di Batur. Itu makan siang sekaligus nunggu hujan yang nggak reda-reda. Itu tapi ada ininya loh. Ada fun fact-nya lagi tuh. Apa tuh? Bakso yang baru diangkat tiba-tiba loh kok ini udah dingin. Iya kan? Ya. Jadi nggak boleh lewat sebentar tuh bakso baru diangkat kita datang loh kok ini airnya dingin. Anget lah gitu ya, udah hangat karena memang ternyata cuacanya. Tuh bakso itu kita habis 50.000 ya untuk 2 orang. 2 orang 50.000-an. Bukan bakso tok ya, tapi ada gorengannya. Bakso, gorengan, itu loh. Apa namanya tuh? Kerupuk? Bukan, ketupat. Oh ya, baksonya pakai ketupat. Tapi kalau bakso ketupat gitu jadi inget satu daerah juga di kita ada tuh. Serang ya. Ya lumayan lah. Cuma tadi ya memang bukan disebut minus ya karena memang cuacanya seperti itu. Jadi dengan harapan makan bakso tuh pilihan karena kita pengen kuah yang panas. Tapi kenyataannya dan kita kehujanan juga. Jadi kita kehujanan juga. Hangat-hangat. Ternyata pas datang ya hangat kuku gitu jadinya. Pas hujan lah gitu. Itu di hari pertama. Jadi cuma menghabiskan 50.000 ya. Malamnya kita di ini Embun Pagi. Oh iya, Embun Pagi homestay. Ya, kita kan makan malam itu. Dia sistemnya itu ini ya, delivery ya. Delivery. Jadi kayaknya memang di daerah situ memakmurkan ekonomi masyarakat sekitarnya warga. Karena kayaknya nggak ada warungnya. Jadi itu kayak rumah-rumah warga yang menyediakan makanan. Ya, kita cuma tinggal WhatsApp nih kita karena memang mereka sudah bekerja sama tuh dengan Embun Pagi. Jadi kita pas masuk
penginapan yang daerah itu. Jadi kita pas sudah datang tuh ke Embun pagi, penjaganya bilang ini kalau mau order Bu katanya ada nih nomor yang bisa dihubungi. Dan itu nggak segampang itu ternyata karena banyak yang full ya. Ternyata memang banyak yang full. Kita pikir nanti aja pesannya. Kita pesan jam berapa sih? Jam 7 malam ya? Iya. Habis maghrib. Datangnya jam 8-an itu. Iya, itu pun setelah menghubungi banyak nomor. 3 nomor kayaknya, baru direkomendasikan. Karena ternyata memang biasanya katanya netives juga pesannya jauh-jauh sebelumnya. Karena kan kita pikir itu makan malam. Maka kita ordernya 6:30 baru datang jam 8-an. Jadi baiknya kita pesannya tuh jam 5, kemungkinan nanti diantarnya jam 7 malam. Iya. Itu pun mereka ada kuotanya. Jadi kalau udah penuh, waktu itu saya WA tuh bilangnya sudah penuh orderannya sudah tutup gitu. Baru dikasihkan ke temannya yang lain. Gitu. Dia buka gitu. Sebenarnya murah ya, berapa itu harganya? 48.000 2 orang. 48.000 2 orang. Dan jangan mengharapkan yang hangat di sana. Iya. Dapat menunya ayam, ya standar lah. Ayam dan kawan-kawannya. Itu di hari pertama. Hari pertama tuh. Makan di Batur dan makan malam di Embun Pagi Homestay. Oke. Terus hari kedua kita sarapan di Bukit Cikunir setelah turun dari Bukit Cikunir ya. Jadi kita sarapan di sana ya, bakso sebenarnya. Sosis bakar. Bakso bakar. Karena awalnya kita pikir mau yang ringan-ringan aja apa nih gitu kan. Nggak mau yang berat langsung nasi gitu. Karena kita harus turun lagi gitu. Jadi, kita pikir begitu. Jadi kita beli sosis bakar dan kemudian baby potato itu karena kan di sana sepanjang jalan kayaknya itu lupa pindang apa semur ya, kayaknya semur sih. Karamel ya. Jadi semur baby potato gitu. Dikecapin. Ya berarti semur ya kalau dikecapin. Baby potato gitu 1 cupnya itu 5.000. Jadi karena penasaran sih. Rasanya ya coba aja ke sana pokoknya. 5.000 kemudian beda sosis. Warung, beda rasa. Iya betul. Beda warung beda rasa. Sosis bakar ya standar lah kayak di Tangerang. Habis berapa itu kita di sana? 32.000. Sudah plus baby potato. Plus 32.000. Ya sarapan. Nah, di hari kedua ini kita tidak makan siang. Tidak makan siang. Kenapa tuh kita tidak makan siang? Setelah nyampe di penginapan, bersih-bersih. Kita nyampe penginapan itu kan sebenarnya jam 12. Iya. Ya. Tapi ternyata kamarnya baru siap jam 2. Jadi setelah kita nyemil aja tuh selama menunggu kamar itu ready. Jadi 1:30 kita baru masuk kamar ya. Bersih-bersih. Mandi, ganti baju, tidur. Iya, karena niat mau ke Tambi hujan. Terus kita mau makan siang juga kayaknya udah kenyang nyemil. Akhirnya ke skip makan siangnya. Kita lanjutnya makan malam. Di restoran yang ada di Urban View hotelnya. Ya, di bawah itunya ada tempat makan. Di bawah hotelnya tuh. Kita makan pecel ayam ya. Iya kali namanya ya. Ayam juga sih menunya. Berdua itu menghabiskan 75.000. Ya lumayan untuk standar itu masih oke. Karena rasanya. Ini hotel ya. Karena kita makan di hotelnya. Jadi 75.000. Agak berbeda dengan yang di homestay gitu kan. Karena dia kan dari warga. Nah hari ketiga kita sarapan. Hari ketiga ya. Yang petualangan kuliner judulnya nih hari ketiga. Ketika kita banyak kulinernya. Iya, karena kita memang pengen tahu makanan-makanan khas di sana. Yang pertama di Segomogononya Pak Yunus mantap. Nah, sebenarnya Segomogononya Pak Yunus tuh ya kalau di Tangerang ya nasi uduk pinggir jalan. Ya kan? Nasi putih dia. Maksudnya bukan basicnya ya. Ibaratnya tuh sarapan paginya orang Tangerang tuh nasi uduk gitu. Kita memang sengaja ngambilnya yang lokal bukan yang ada outletnya gitu ya. Karena ini yang terdekat dari Google Map kita. Nah, terdekat dari Google Map dan ternyata reviewnya juga bagus. Reviewnya bagus walaupun dia cuma cuma warung emperan gitu, tapi pas makan, wih jangan salah apa pemandangannya. Gunung. Gunung, jadi belakangnya tuh gunung.
Gunung Prau. Gunung Prau. Harga boleh murah tapi pemandangan mewah. Mewah dan kenyang. Dan kenyang. Kenyang banget. Di situ berapa tuh? Kita 2 porsi sego mogono, 4 gorengan. Itu cuma 11.000. Ini paling murah ini. Kok 4 gorengan 11.000 ya? Iya, paling murah kan, kaget kita. Terus habis itu dari sego mogononya Pak Yunus kita naik lagi ke Kahyangan Skyline. Ke Kahyangan Skyline ngelewatin Telaga Menjer Menjer dan PLTA Garung. Ke atas tuh kita, karena kita mau dapat view-nya ya. Nah, kita mau ngopi-ngopi cantik di Kahyangan Skyline. Di kafenya. Karena kita pengen nyobain nih kafenya ada apa nih. Dan memang saya kan penikmat kopi. Jadi kebalik nih, yang suka kopi istrinya bukan suaminya. Suaminya lebih suka teh. Suaminya teh. Suaminya penggemar teh, istrinya penggemar kopi. Jadi kita nyoba kopi-kopi cantik di situ, ya memang standar kafe ya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin sama yang kaki lima. Kayak satu gelasnya berapa tuh? Itu pesen kopi apa namanya ya, lupa. Kopi latte kayaknya. Tapi ada variannya apa gitu. Yang cinnamon. Nggak tahu dah itu. Kayaknya kita berdua, yang satu pesen kopi, yang satu pesen green tea latte. Green tea latte. Plus udang uwuh. Nah, totalnya di situ kita menghabiskan biaya 70 ribuan. 70.000. Ya itu lagi. Niat pengen dapet yang panas. Karena kita berada di ketinggian 2000 mdpl lebih tuh ya. Iya. Sebenarnya yang tadi dibilang ya bukan kekurangan, cuman kayaknya kesel aja gitu, pengennya yang panas. Jadi kalau seruputan kedua udah dingin. Terus habis dari Kahyangan kita kan makan siang. Check out di dulu. Umbrella. Setelah itu kita ke Mie Ongklok Longkrang. Ini ada 2 makanan tradisional yang kita coba, yaitu sego mogono dan Mie Ongklok Longkrang. Mie Ongklok ya. Mie Ongklok cukup legendaris nih, karena banyak pejabat negara juga yang makannya ke sini. Mie Ongklok Longkrang. Di sana kita pesan Mie Ongklok 2. Mie Ongklok 2, kemudian sate sapi. Sama tadi tempe kemul, itu juga salah satu makanan khas sana ya, tempe kemul. Soalnya tempe kemul tuh tempe goreng biasa ya. Tempe biasa cuma digoreng crispy, ada kucainya. Ya, kucai bukan sih? Ya kalau di kita tempe mendoan lah gitu, cuma itu lebih crunchy. Oh, dia tempenya di tengah-tengah adonan itu. Adonan crispy gitu. Adonan terigunya. Nah, itu di sana kita dengan tadi porsi yang disebutkan sama es jeruk ya. Es jeruk 1 sama teh tawar itu 71.000. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang mahal-mahal banget ya, standar belum sampai 100.000 lah. Kita sekali makan itu. Iya. Jadi total biaya kulineran kita itu selama 3 hari 2 malam itu cuma 357.000. 357.000 selama 3 hari 2 malam. Terjangkau sebenarnya. Sangat terjangkau. Untuk makan di daerah yang jauh ya. Dan tempat wisata. Nah, terakhir nih komponen apa tempat. Apalagi dah. Pasti ditanya kalau pulang habis wisata apa? Oleh-oleh. Soalnya kalau oleh-oleh udah saya yang kalap belinya, kayaknya pengen semuanya diborong. Nah, betul. Nah, oleh-oleh ini kita disarankan sama Pak Dwi itu coba belinya di Pasar Batur. Karena kan memang kita tadi kan muter dulu ya. Ya, kita muter dulu dari Banjarnegara naiknya baru ke Batur, baru ke Dieng gitu kan. Kalau yang lain kan dari Wonosobo tuh, Garung, ke Jajar gitu kan, baru ke Dieng. Nah, kalau kita mau kebalik tuh. Ya muter karena memang kita harus ketemu dulu sama kenalan gitu di sana. Tapi lumayan tuh memacu adrenalin tuh jalannya ya ke rumahnya teman yang tadi ingin kita kunjungi. Akhirnya kita disarankan untuk beli oleh-oleh di Pasar Batur. Dan memang ternyata itu pilihan yang sangat tepat. Sangat tepat. Jadi sana tuh kita beli 18 item. Yang pertama apa? Klotak. Nah, klotak. Jadi klotak tuh
Kalau orang Sunda mungkin bilangnya enye-enye. Tangerang apa ya bilangnya ya? Opak. Enggak juga, dia lebih crispy kan. Iya, tapi maksudnya basicnya sama. Tapi Cuma dia lebih tipis, lebih crispy. Dan pedas. Terus ada pedesnya gitu. Jadi lebih enak sih sebenarnya gitu. Nah itu kita beli klotak tuh lumayan banyak tuh. Karena kita berpikir bawain A, B, C, D, C, A, C, B. Akhirnya totalnya kita beli berapa piece sih? Enggak, yang untuk klotak aja. Kurang apa? 13 ya kayaknya. 12-an ya. 12-13 lah itu untuk klotak. Keripik tempe original. Nah, keripik tempe original. Ini sebenarnya pilihan yang agak salah gitu. Ngapain kita beli tempe begituan? Karena memang kan ada di sini juga. Tapi ya sudahlah itu tempe itu satu, sama tadi satu lagi tempe crispy, tempe kemul. Tapi keripik tempe kemul tapi dalam bentuk keripik. Nah, gitu. Jadi biasanya kan tempe kemul itu kan segede gini misalnya. Gorengan. Nah, itu kan dia paling segede gini. Tapi versinya versi keripiknya gitu. Nah, itu enak tuh. Sekarang agak menyesal kenapa belinya satu dan beli yang tadi ya, yang si tempe yang satu lagi itu. Padahal tempe original itu di Tangerang juga ada gitu. Iya, jadi kita beli biasa gitu. Keripik tempe. Oh, kemudian beli cemilannya itu ya, di itu nggak di situ? Mie kuning berapa? Satu, sama itu apa, pilus itu. Jadi kita beli cemilan di situ ya, pilus sama yang pedes tuh yang aku makan itu apa namanya? Lupa kah? Ya, pokoknya ada lah itu. Ada. Ini total tuh di situ kita menghabiskan 220.000. Nah, 220.000. Dan itu kita masukin ke kardus besar. Karena kita males bawanya. Nah, betul. Akhirnya kita poskan. Kita paket. Pos dari Batur ke Tangerang Pasar Kemis. Itu biaya posnya itu 55.000. Itu kalau nggak salah beratnya itu 5 kilo lebih. 5 kilo lebih. Tapi ternyata itu juga jadi pilihan yang tepat. Sangat tepat. Kita bawa ke tempat wisata gitu. Dengan kardus yang sebesar itu. Hujan juga. Akhirnya kita poskan. Nah, kenapa itu juga dianggap tepat? Karena tadi kita kan beli oleh-olehnya di warung oleh-oleh warga lokal, bukan di tempat wisatanya. Betul, dan bukan di kios wisata. Itu ada perbedaan yang sangat signifikan banget. Jadi setelah kita hitung-hitung dengan biaya pos masih lebih, kalau bahasa anaknya lebih cuan. lebih cuan. Lebih murah gitu. Iya, karena lebih murah dibandingkan kita. Setelah kita lihat tuh di daerah Dieng, kita ngelihat harga ini berapa kita bandingkan, masih lebih murah kita belanja di sana dengan ongkos posnya gitu ya, tambah ongkos posnya. Jadi dengan harga total termasuk pos gitu ya. Ketika kita bandingkan gitu ya dengan harga di tempat wisata gitu, di kios-kios yang tempat wisata gitu, itu lumayan jauh harganya gitu. Lumayan. Jadi masih untung lah. Masih untung. Jadi totalnya berarti sama pengiriman berapa tuh? 275. 275. Dapat 18 item ya? 18 item lebih. 18 item lebih. Yang 18 item itu kan yang kita kirim ke rumah. Oh iya, belum berarti yang kita bawa. Dua item itu kan item itu buat kita cemilan. Oke. Terus kita beli kopi Bismuni. Oh, tadi dulu aku ingat satu tuh apa? Cimol kering. Kalau kayaknya ada di Tangerang, cuma nggak tahu ya. Pengen cimol kering. Nah, hari kedua nih setelah kita turun dari Bukit Cikunir, kita beli yang kayak gini nih. Ya, karena kan itu banyak banget penjual-penjual di situ. Kopi. Jadi karena tadi sekali lagi saya ini adalah penggemar kopi. Maka kayaknya nggak afdol kalau beli 40.000 kayak gini. Jadi beli this one. Kopi Bismo. Berapa sih nih harganya? 40.000. 40.000. Nah, kalau saya beli teh corbang 3 piece. Nah, teh sorbang 10.000. Coba udah habis teh sorbangnya. Udah habis. Udah habis. 10.000 doang satu pack besar lah, lumayan. Berapa sih kayaknya itu 250 gram kali ya? Bisa jadi. Bisa jadi kan segitu. 10.000 murah meriah. Itu kita habis tuh beli kopi dan teh corbang itu 70.000. Di Bukit Cikunir. Bukit Cikunir. Nah, terus hari ketiga nih, ya kita beli keripik combro di Pasar Garung 5 piece. Karena sekalian lewat ya, waktu itu ada keperluan kita beli apa gitu. Beli Gesper aku putus. Jadi bukan putus, tertinggal di Bukit Cikunir. Oh, betul, tertinggal di
Bukan si Kunir di hotel itu Ambon Pagi Ambon Homestay. Pagi Homestay. Jadi kita mampir dulu tuh. Sekalian biar ngerasain vibes-nya pasar lokal. Itu tuh disaranin sama siapa sih? Kita lupa. Untuk ke pasar itu ya di pasar aja belinya. Ada yang nyaranin waktu itu. Oh itu mah ini apa? Warga lokal ya, kita bertanya apa waktu itu? Pak Dwi itu bilang kalau beli oleh-oleh di pasar aja karena lebih murah. Terus kita ditunjukin sama tukang apa? Gasper itu, Mas beli di sana saja, itu agennya gitu. Orang-orang sekitar sini juga kalau mau ada acara beli itunya di sana gitu. Kita beli. Jadi kita akhirnya ke pasar apa sih namanya? Garung. Garung ya, di Pasar Garung. Pasar Garung. Jadi Pasar Garung itu posisinya itu dari Dieng turun ke arah Wonosobo gitu. Nanti kan kalau dari arah Dieng itu kan ada 2 pasar tuh. Selain pasar Kejajar ya, ada pasar sayuran Garung, baru pasar Garungnya. Gitu. Jadi pasar lengkapnya lah ya. Nah, pasar lengkapnya. Di situ kita beli keripik combro ya. Combro itu bukan oncom di jero ya. Kalau orang Indonesia kan kita bilang combro apaan nih, oncom di jero. Ya ternyata basicnya sama, dari singkong. Kayak opak, ya, betul, cuman ada pedesnya gitu, cuman dia lebih tebal. Lebih tebal. Enak sih. Crispy. Kita beli 5 pieces ya di situ. Satu piecesnya 10.000. Nah, dan itu kalau dibandingkan dengan combronya di tempat oleh-oleh, itu gede banget itu. Gede dan murah. Itu. Jadi di situ kita menghabiskan 50.000 ya. Nah, ini kan cuma accidental aja ya. Karena kalau beli banyak juga kita bingung bawanya gimana. Betul, gitu. Itu aja pas datang, sudah bawa oleh-oleh saja manusia itu yang lagi nyengir. Gitu. Oke. Terus kita turun ke bawah ke ke Geopani ya. Kita mau pulang nih, terus di depan terminal itu juga banyak pusat oleh-oleh. Dan kita nyoba sebenarnya beli oleh-oleh di situ dan harganya ya dibandingkan dengan di pasar ya lebih mahal lah. Iya, sangat jauh sekali. Jauh. Kalau dibilang dikit itu padahal jauh banget. Karena kita nanya di situ kita beli apa sih? Oh itu, karena kan khasnya di sana juga oleh-olehnya keripik, satu lagi keripik jamur yang pas di pusat oleh-oleh tuh. Kita akhirnya nyobain keripik jamur kuping sama keripik jamur kancing. Betul. Totalnya 55.000 untuk 2. 55.000 untuk 2 item. Dan pas dicoba rasanya ya nggak kerasa sih rasa jamurnya ya. Aku agak-agak kecewa itu beli karena itu kayaknya item yang rada paling mahal yang kita beli. Sangat mahal. Tapi beratnya sama rasanya ya, tapi beda orang beda selera ya. Kalau untuk saya pribadi sih kurang suka gitu. Nah, terus oleh-oleh yang kita beli adalah karika. Karika ini sebenarnya oleh-oleh yang pertama kali kita inginkan, tapi tidak kita ambil karena kita sudah nitip ke Geopani itu. Karena di Geopani juga ada pengrajin, bukan aja yang buat itu yang nitipin ke sana gitu. Dan kita berpikiran karika itu barang cair gitu ya. Kalau kita bawa-bawa naik gunung ini dan kita pikir merepotkan. Beli nanti di situ saja pas kita pulang karena itu kan posisinya di depan terminal, jadi gampang gitu. Langsung kita bawa. Packingnya gampang, tinggal bawa tangan aja gitu. Jadi kita beli yang seperti ini nih. Dan ternyata itu adalah pilihan yang sangat tepat. Dan sangat manis karena ini original ya. Dia pakai gula asli. Nah, this one. Kita belinya di Geopani itu. Dia ada yang ukuran yang besar. Kebalik. Nah. Aku ambil satu ya. Ya. Dia itu ada ukuran yang besar seperti ini dan ukuran yang kecil. Nah nih. Nanti kalau ke sana boleh beli yang ini nih karena ternyata ya ada harga, ada kualitas ya. Nah, yang ini yang beli di Geopani ini enak nih. Karena kita nyobain beli di dekat pusat oleh-oleh pusat oleh yang deket Urban View tuh, deket hotel. Harganya murah ya, cuma berapa tuh? 8.000. 8.000 udah satu pack tapi kecil-kecil. Itu ya memang ada harga, ada kualitas. Nah ini juga murah banget nih di Geopani karena ternyata kita nanya di pusat oleh-oleh yang lain harganya lebih mahal.
25.000 ya, 35.000 gitu. Di situ kita beli cuma 13.000 ya. 13.000 yang besar yang yang tadi kita kalau tunjukin yang tuh. kecilnya lebih murah. Ya, karena ada dua. Ada yang ya biasalah, ada yang apa namanya ya, kualitas sedang, kualitas bagus gitu. Nah, kalau yang ini 13.500. Di tempat lain sudah 25, ada yang 35, ya banyak banget, jadi variatif. 30 ya. Untuk kita observe dulu ya, karena kita udah nanya dulu di situ pas kita tanya-tanya di tempat lain, karena kita perlu kebutuhan packing, kemudian ngambil praktisnya nanti ke bis dan lain sebagainya. Jadi jatuhnya tuh di Giovanni itu udah pilihan yang tepat banget. Jadi walaupun dia tempat rental motor, jadi kita bisa request masukin ini dong, sediain kardus, ini lakbannya mana gitu. Tapi penting nih, lebih baik bayar di awal daripada bayar di akhir. Karena tiba-tiba harganya melonjak tinggi. Awal kita datang udah ditawarin 13.000 ya. Tapi pas kita datang di di etalasenya 15 atau 17 itu. 17 kayaknya orang mahal banget, sampai kaget itu 17 apaan kemarin bukan segitu. Akhirnya karena kita udah deal awal. Ya itu kan memang pas kita kita berangkat itu kan belum masuk holiday season ya. Nah pas kita di sana kan baru awal, jadi season belum peaknya. Jadi itu pas pulang kan kita 3 hari di sana sudah masuk peaknya. Wah, dari 13.000 jadi naik 17.000. Cuma karena dia masuk harga hotel juga tiba-tiba. Iya betul. Lonjak 2 kali lipat. Jadi buat referensi tuh bahwa sebenarnya yang merek Jenaka ini ada harga yang 13.000 loh. Mungkin di tempat lain bisa 15-18 gitu kayak tadi. Atau 20 atau 3. Atau 20. Di total berapa berarti untuk oleh-oleh semuanya? 550. Nah, ini paling besar justru. Oleh-oleh 500. Oleh-olehnya besar banget. 50 dibandingkan makan ya, dibandingkan makan kita cuma habis 300 sekian lah. Jadi ini total biaya kita dari Tangerang ke Dieng itu cuma 2.678.000. 78.000. Ya akomodasi lumayan lah. Tapi kita juga dapatnya terhitungnya murah lah untuk hotel gitu kan. Iya. Dengan view yang ada rooftopnya, dengan view rooftop di bawahnya, pemandangannya bagus. Kemudian kita kayak bukan di rooftop ya. Karena pas keluar tuh udah kabut penuh kiri kanan, jadi udah tidak nampak gitu. Karena jadi kita datangnya sore gitu. Iya. Jadi siapa yang sudah pernah ke Wonosobo boleh komen di bawah. Atau kalau mau lihat video kita ada ya? Ada, kita punya tuh. Jadi boleh kalau misalnya mau ke sana, wah Skyline Kahyangan tuh kayak gimana sih? Nanti boleh ada videonya. Segomonggodo kayak gimana sih? Ada videonya. Satu lagi apa? Miongklok. Sama itu Bukit Cikunir. Miongklok kayak gimana sih sama Bukit Cikunir? Boleh lihat video kita yang lainnya ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah. Sampai ketemu lagi.